Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan Gerbang 7 di mana saja berada. Saya dapat video dari channelnya Jack Samuel TV, ya, di mana dalam channel tersebut membahas mengenai tentang ada salah seorang profesor dari Malaysia, entah namanya siapa, tapi yang tertera dalam fotonya adalah Dr. Burhanuddin kalau tidak salah, ya, atau siapalah gitu. Tapi dia adalah profesor dari kebangsaan Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka karena diberikan oleh Jepang. Dan tentunya ini membuat kita bertanya-tanya dari mana sumber apa yang mereka dapat, sejarah apa yang telah mereka baca, seorang profesor ini, ya, dimana kita tahu bahwa bangsa Indonesia merdeka karena kita berjuang, terutama kita melaksanakan kemerdekaan, setelah itu kita mempertahankan kemerdekaan sampai tahun 1949 kita tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan sejak tanggal 17 Agustus. Dan ini tentunya banyak menimbulkan reaksi-reaksi. Kalau saya lihat di Jack Samuel TV ini, komentar dari para netizen Indonesia yang kemudian mau hujat atau membalas daripada pernyataan profesor daripada Malaysia ini. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh profesor Malaysia yang mungkin juga pernah kita lihat tayangan-tayangannya di TikTok dan YouTube. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Untuk membebaskan negara kita daripada British itu tidak diberitahu, dan dia datang membunuh orang Selangor sebab orang Selangor sangat setia kepada British. Dia menjadi ketua kampung dibunuh sebab dia melaporkan pada polis mata-mata lah tali baru British. Oleh sebab itu Jepun dia datang untuk membantu umat Islam, sebab satu-satunya negara yang bersepati dengan Islam ialah Jepun dan Jerman. Tetapi sampai sekarang tuan-tuan mengatakan Jepun datang menjajah tanah Melayu, sedangkan dia datang untuk mengusir British dan dia memberikan kemerdekaan kepada Singapura, kepada Indonesia. Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepun, sejarah tidak pernah tulis. Di Malaya, kemerdekaan diberikan oleh Jepun kepada Dr. Wahidin Hilmi. Dr. Wahidin telah mengisahkan kemerdekaan negara kita pada 12 Ogos 1945 ketika Jepun telah kalah. British belum ada, tetapi orang Melayu sangat rindu dengan British. Mereka memanggil British kembali. Nah, oke, saudara, ya, dari apa yang dikatakan oleh profesor tersebut bahwa memang bangsa Jepang ini datang ke Asia Tenggara, terutama ke Malaysia terlebih dahulu, ya. Kemudian dia membebaskan rakyat Melayu dari cengkraman penjajah Inggris, ya, dan kemudian juga setahun berikutnya dia datang ke Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda dari Indonesia dan kemudian memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tentunya ini adalah kata yang terakhir yang diucapkan adalah pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Inilah yang perlu kita pertanyakan keilmuan seorang profesor, ya, dari Malaysia ini. Memang profesor ini tidak terkenal di Indonesia, ya, tidak ada karya-karya yang bisa kita lihat di Indonesia, tetapi beliau dengan lantang menyatakan bahwa Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tentunya dalam hal ini admin ingin mengomentari apa yang dikatakan oleh profesor tersebut mengenai arti sebuah kemerdekaan. Ya. Tentunya sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang berada di negara Malaysia, kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Malaysia. Kalau kita lihat dari definisi kemerdekaan itu sendiri, kemerdekaan adalah kita tidak lagi dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing, dijajah oleh bangsa asing, ya, dan kita tidak dikontrol oleh orang-orang asing, dan kita berdiri sendiri, menentukan nasib kita sendiri. Artinya kita merdeka semerdeka-merdekanya dalam membentuk suatu pemerintahan yang tidak ada kaitannya dengan campur tangan dari negara-negara asing atau apalagi yang dikatakan sebagai negara penjajah. Nah, memang Jepang pada saat datang ke Indonesia dengan mengusir tentara Belanda, memberikan suatu propaganda bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia suatu hari. Namun kita tentunya para pendiri-pendiri bangsa kita ini lebih cerdik dan lebih pandai dalam mengartikan dari janji Jepang tersebut, ya, karena memang bangsa Indonesia pada saat itu memang belum
terbentuk ya, artinya masih dari daerah-daerah, kaum-kaum pemuda yang ada di daerah-daerah masih menganut kepada sistem kedaerahannya masing-masing. Tapi setelah tahun 1945, setelah Jepang datang, mulailah para pemuda-pemuda kita ini menyusun suatu organisasi kepemudaan yang mana nanti beliau akan merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Dan alhamdulillah Jepang kemudian menyerah kepada tentara sekutu dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima tanggal 6 dan 8 Agustus tahun 1945, maka disitulah bangsa Indonesia kemudian merencanakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita tahu sampai ada beberapa prahara-prahara yang tentunya kita tidak ingin diperlambat oleh para pemimpin-pemimpin kita seperti Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga terjadi penculikan dan segala macam, yang pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus Bung Karno mau membacakan proklamasi untuk yang kedua, dan yang kedua kali inilah yang kemudian menjadi dasar daripada kemerdekaan kita. Jadi kalau kita melihat di sini, setelah kita merdeka pun kita harus memperjuangkan kemerdekaan kita, mempertahankan kemerdekaan kita dari bangsa-bangsa penjajah seperti Belanda yang memang secara konsensus ya, PBB, negara-negara yang pernah menjajah suatu bangsa, kemudian beliau bisa datang kembali untuk menjadikan negara itu sebagai negara dominion seperti Malaysia. Ya, tentunya kita, karena komitmen bangsa kita sejak tanggal 17 Agustus 1945 kita ingin lepas dari segala macam penjajah, maka terjadilah kita peperangan-peperangan untuk mempertahankan dan mengusir bangsa-bangsa asing yang ada di Indonesia, termasuk juga bangsa Jepang. Jadi menurut saya ini tidak benar ya apa yang dikatakan oleh profesor tersebut, dan sangat keliru sekali, dan ini salah menurut admin, pernyataan seorang profesor yang semestinya mereka ya, lebih arif ya, lebih melihat daripada titik sejarah bangsa suatu negara, terutama Indonesia, karena mereka merdeka itu belakangan. Dan kalau kita bandingkan dengan arti kemerdekaan yang tadi saya sebutkan dengan Malaysia, ini Malaysia bukan termasuk dalam memperingati hari kemerdekaan. Mereka tidak merdeka secara utuh. Artinya beda kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia dengan kemerdekaan yang diperoleh oleh orang-orang Malaysia yang memang notabene dalam sejarah dan perjanjian-perjanjian Malaysia memang diberikan oleh British dengan persyaratan-persyaratan banyak sekali, terutama adalah orang-orang Melayu, pemimpin Melayu pada saat itu yang tergabung dalam Federasi Malaysia mau menerima orang-orang asing yang setelah dibawa oleh Inggris dan kemudian harus meninggalkan di Malaysia, artinya menetap di Malaysia, dan itu harus dipatuhi oleh Malaysia. Dan ini tentunya bukan arti sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya dibandingkan seperti Indonesia. Begitu kita merdeka, kemudian kita mempertahankan kemerdekaan sampai tahun 1949. Kemudian setelah itu PBB telah meresmikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk Irian Barat pada saat itu menjadi wilayah bagian daripada Republik Indonesia. Maka sejak itu kita tidak lagi tergantung kepada negara-negara asing, apalagi negara-negara penjajah seperti Belanda dan Jepang ataupun juga Inggris yang pernah datang ke Indonesia. Jadi menurut saya pernyataan dari profesor tersebut sangat keliru, dan ini sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia yang telah berjuang dengan tumpah darah ya, dengan bambu runcing, dengan pengorbanan jiwa ya, raga, dan kemudian juga dengan harta benda dan sebagainya. Jadi menurut saya profesor ini perlu mengklarifikasi dari pernyataannya agar kita bangsa Indonesia ini ya, tidak marah kepada mereka ya. Dan bagaimana menurut pendapat Anda tentang pernyataan profesor tadi? Mudah-mudahan ya, Anda bisa tulis lagi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.